Nah, udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelas IT 4703 di sini kita akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini kita mengambil chapter application layer. Next. Oke, untuk di sini anggotanya ada saya sendiri Aldi Firmansyah dengan NIM 1030 32330068. Selanjutnya. Kemudian ada dari saya, Reza Pahlevi, dengan NIM 103032330111. Selanjutnya ada saya Rifki Yogaswara dengan NIM 103323000029. Oke, next. Jadi di sini topik yang ingin kelompok kami sampaikan ini ada tiga topik. Yang pertama itu ada application layer, yang kedua ada HTTP, yang ketiga ada DNS dan email. Jadi untuk pembagian pembagian penjelasan topiknya ini untuk application layer akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk HTTP bisa dijelaskan oleh Reza Pahlavi, dan yang terakhir DNS dan email ini akan dijelaskan oleh Rifki Yogaswara. Selanjutnya untuk video demonstrasi akan ditampilkan di akhir video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansyah, saya dari kelas IT 4703. Di sini dalam mata kuliah jaringan komputer, saya akan menjelaskan tentang application layer. Oke, jadi di sini penjelasannya ini application layer itu adalah lapisan paling atas di model TCP atau IP, juga ada di OSI. Jadi lapisan ini tuh kayak langsung berinteraksi gitu sama aplikasi yang kita pakai sehari-hari, kayak contohnya tuh ada browser, itu ada Chrome, Firefox, terus ada Microsoft Edge juga tuh, dan lain-lain. Juga ada email. Email tuh di Gmail, Outlook, terus biasa sama yang aplikasi yang kita sering pakai sehari-hari ini kayak kayak WhatsApp, Discord, terus Instagram, itu dan lain-lain masih banyak ini. Nah, jadi di buku Kurose ini, jadi itu tuh dijelasin kalau application layer itu adalah tempat di mana proses di ujung-ujung jaringan atau host bisa saling berkomunikasi lewat jaringan. Jadi ibaratnya kayak kalau dua aplikasi di dua komputer mau ngobrol, obrolan mereka tuh lewat jalur application layer dulu gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya dan ada jalurnya tersendiri. Kita lanjut. Oke, jadi tujuan dari application layer ini sebenarnya simple tapi penting, lumayan penting untuk sebuah jaringan. Karena yang pertama itu application layer ini dia ngasih antar muka atau interface yang kita tahu. Jadi supaya aplikasi kita tuh bisa pakai layanan jaringan. Yang kedua ini menyediakan protokol, protokol yang bisa bikin komunikasi antar aplikasi jadi teratur dan dimengerti dua belah pihak. Jadi intinya protokol ini sebagai penghubung lah. Jadi antar antar dua aplikasi atau lebih itu dapat dimengerti gitu. Jadi teratur dan nggak berantakan jadinya karena adanya application layer. Lalu yang terakhir ini menyembunyikan kerumitan jaringan jaringan dari aplikasi. Jadi aplikasi nggak perlu tahu soal routing atau IP. Jadi cukup tahu kayak saya mau kirim data ke sana, saya mau kirim data ke sana. Jadi itu cuman itu aja yang dia harus tahu. Nggak, jadi nggak perlu tahu banyak lah, nggak perlu
repot dan ribet. Lalu selanjutnya ini ada fungsi dari application layer sendiri. Jadi di dalam Kuros ini ngasih tahu beberapa fungsi utama dari application layer. Contohnya kayak yang pertama nama dan alamat logis, kayak domain www.google.com yang dikonversi jadi IP lewat DNS. Jadi itu kan jelas ya, nama dan alamat logisnya ada. Yang kedua ini ada koordinasi komunikasi. Jadi kayak pas kirim email, aplikasi ini harus ngerti protokol SMTP-nya biar bisa ngirim ke server email. Nggak jadi nggak salah lah, harus ngerti juga. Yang ketiga ini ada data formatting dan encoding. Ini tuh maksudnya biar data yang dikirim bisa dipahami aplikasi si penerimanya gitu. Lalu yang terakhir ini ada enkripsi dan keamanan. Misalnya kayak HTTPS di browser yang jaga data tetap aman gitu. Jadi kan misalkan kayak kalian di satu web gitu atau satu aplikasi gitu, biasanya di web sih. Bisa di web di paling atas itu kan ada HTTP dan HTTPS. Nah, itu enkripsi dan keamanan di browser yang menjaga datanya agar tetap aman. Lalu untuk implementasi di dunia nyatanya ini, contoh nyata dari application layer itu pas kita buka website, pas pakai browser. Contohnya kayak biasanya kan kita seringnya tuh pakai Google Chrome ya. Pakai Google Chrome. Jadi si browser ini bakal pakai protokol HTTP atau HTTPS buat ngobrol sama si servernya. Nah, gitu. Jadi si HTTP-nya ini request sama servernya untuk minta isi websitenya. Terus datanya juga dikirim balik dan ditampilin di layar kita semua. Nah, itu proses itu jalan lewat application layer. Gitu. Contoh simpelnya seperti itu. Jadi biar aplikasi kita bisa berkomunikasi lancar tanpa ribet mikirin soal teknis jaringan di bawahnya. Jadi contoh simpelnya sih itu ya. Kalau kita buka website, ada protokol di atas. Misalkan protokol biasa di sini, protokol HTTP. Nah, protokol HTTP ini minta sama si servernya. Jadi kayak ibaratnya kalau misalkan di HTTP, misalkan contohnya kayak, woi mau dong minta isi servernya ini, minta isi websitenya ini. Nah, si servernya tuh dikirim balik sama servernya. Oh, oke nih, ini isi websitenya. Setelah itu, nanti baru, terus datanya ini kan dikirim balik nih. Dikirim balik, terus ditampilin di layar kita. Ya, itulah proses application layer. Jadi kesimpulannya secara singkat itu, simpelnya tuh application layer itu kayak penerjemah lah dan pengatur jalannya komunikasi antara aplikasi kita dengan aplikasi di tempat lain lewat jaringan. Jadi kayak kita sehari-hari pakai ini tuh sebenarnya nggak sadar, tanpa sadar. Waktu nonton YouTube, browsing, kirim email, tuh semuanya pokoknya semuanya apa ya? Yang kita gunain di kehidupan kita sehari-hari ini secara tidak sadar kita pakai application layer juga gitu, secara tidak langsung. Jadi waktu nonton YouTube kita pakai application layer juga, browsing, kirim email, submit tugas, gitu. Jadi semuanya lewat lapisan ini. Jadi kalau dibandinginnya tuh dia tuh kayak waiter restoran. Kita usernya bilang mau makan apa ke ya, jadi kita sebagai pelanggan, kita sebagai user. Nah, nanti dia nyampein ke dapur. Nah, dapur itu sebagai server kita gitu. Jadi apa yang kita butuh disampaikan ke server. Nah, terus habis itu terus balik lagi bawa makanannya itu berupa data gitu. Jadi datanya tuh ke meja kita gitu. Jadi kita nggak perlu ngerti gimana cara masaknya, apa bahannya, apa resepnya, apa teknik masak atau kayak gimana. Jadi kita tuh nggak perlu tahu. Jadi pokoknya kita tuh yang penting kita maunya makanan ini terus disampaikan ke dapur yang bikin, setelah itu diantar ke kita
udah jadi gitu. Jadi itu eh, kesimpulannya seperti itu secara singkat, secara dunia nyatanya seperti itu, sebuah application layer. Ya mungkin itu aja sih penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang masuk ke bagian saya, bagian HTTP. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini di OBS saya kurang tahu ya kenapa webcam nggak bisa muncul di depan di depan halaman PPT gitu. Jadi kayak tadi ketimpa di belakang. Jadi mohon maaf ini yang bagian saya nggak pakai webcam ya. Lanjut aja ke topik utamanya, yaitu bagian saya HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ini adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data di internet. Ya, itu khususnya untuk mengakses halaman web. Jadi setiap kali kita membuka situs seperti apa ya contohnya www.google.com, sebenarnya yang terjadi itu kayak browser mengirimkan permintaan gitu, mengirimkan permintaan menggunakan HTTP ke server. Jadi kemudian itu server membalas permintaan itu dengan konten yang akan ditampilkan di halaman web. Jadi kayak tanpa HTTP, komunikasi antara browser sama server itu nggak akan berjalan gitu. Nah, jadi semua itu butuh yang namanya HTTP. Lanjut ke bagian selanjutnya itu fungsi HTTP. Jadi fungsi HTTP itu kayak yang pertama itu mengakses halaman web melalui URL. Contohnya itu kayak yang ada ini http://contoh.com. Ya, itu misalnya diketik di browser, HTTP itu kayak ngatur proses pengiriman dan penerimaan data, antara browser dan server. Kemudian HTTP itu eh, HTTP itu bekerja bekerja gimana? HTTP itu bekerja untuk mengirim permintaan dari browser ke server. Nah, eh, proses ini kayak proses ini dikenal yang namanya request ini. Proses ini yang dikenal dengan namanya request. Jadi setelah itu HTTP mengatur agar server mengirim balasan ke browser. Seperti ini, menerima respon dari server ke browser, taruh ke browser, disebut itu respon. Jadi setelah permintaan dari HTTP dikirim atau request, respon dari server ke browser itu akan diterima gitu. Kemudian HTTP itu mendukung berbagai metode. Yang ada di sini ada dua metode. Yang pertama itu GET untuk mengambil data, seperti membuka halaman atau ngambil foto atau gambar gitu. Kemudian setelah GET itu ada POST untuk mengirim data, misalnya form atau login. POST ini digunakan mengambil data dari server, contohnya mengambil formulir dan login ini. Nah, kalau jadi dengan metode-metode ini HTTP jadi protokol yang fleksibel dan mendukung banyak interaksi dalam dunia web. Kemudian lanjut cara kerjanya ini. Cara kerja HTTP itu kayak cara kerja HTTP ini sebenarnya sederhana ya. Kayak dimulai dari sisi klien yang dimana uh, user itu user itu yang kayak menggunakan laptop atau HP. Kemudian klien mengirim request ke server bisa menggunakan metode GET atau POST yang tadi saya jelaskan.
setelah menerima permintaan itu, ya server memprosesnya dan kemudian memberi respon kembali. Respon dari server ini macam-macam ya, tapi yang saya tuliskan ini server respon ini kayak 200 oke, yang artinya di mana itu menunjukkan bahwa permintaan berhasil diproses. Atau ada juga 404 not found. Artinya itu ya halamannya itu yang diminta nggak ditemukan di server, jadi nggak cocok, tidak ada kecocokan. Ya, meskipun terlihat sederhana, komunikasi ini kayak terjadi setiap kali ada aktivitas membuka web dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, apapun kegiatannya, kalau kita mau buka web, pasti ada aktivitas antara kedua ini, klien mengirim atau server respon. Nah, ini visualisasinya. Yang untuk alur HTTP request ini, yang seperti yang di gambar kiri ini, visualisasinya dari kiri, browser akan mengirim HTTP request ini ke web server, lalu web server mengembalikan responnya itu, apakah responnya itu oke atau yang not found tadi. Kalau yang di sebelah kanannya ini simulasi browser atau web browser itu, cara kerjanya itu. Yang pertama, user ketik URL di browser, kemudian browser kirim HTTP request ke server, kemudian server terima dan proses request, kemudian server kirim HTTP, respon ke server, dan terakhir browser render konten webnya itu. Ya, dari proses ini kita bisa simpulkan bahwa HTTP ini kayak berperan sebagai penghubung utama lah atau jembatan yang memungkinkan data dari server bisa tampil di sisi pengguna atau di sisi usernya. Oke, jadi kayak kesimpulannya itu HTTP itu kayak protokol penting dalam dunia internet. Dengan HTTP, eh, proses-proses komunikasi antar browser dan server itu ya bisa berlangsung dengan baik. Kemungkinan pengguna untuk mengakses informasi, mengisi formulir, atau kayak nonton video YouTube, searching Google gitu. Versi HTTP yang lebih aman itu ada yang namanya HTTPS yang dilengkapi dengan sistem enkripsi agar data lebih terlindungi. Namun prinsip dasar request dan respon ya sama-sama aja, tetap sama. Jadi ya intinya mungkin HTTP itu kayak kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya HTTP ini adalah fondasi dari hampir semua aktivitas kita saat menggunakan web sih. Jadi ya mungkin itu aja ya bagian saya. Untuk demonstrasi mungkin di awal menggunakan Wireshark dan web itu mungkin juga saya, tapi itu mungkin di bagian akhir untuk demonstrasi ya. Terima kasih. Oke, di sini udah lanjut ke bagian saya, yakni DNS dan email. DNS sendiri memiliki pengertian domain name system atau protokol lapisan aplikasi yang punya fungsi kayak buku telepon lah di internet tuh. Jadi nantinya tuh mekanismenya tuh dia bakal nerjemahin nama domain kayak misalnya YouTube atau Google gitu. Jadi alamat IP yang bakalan bisa dibaca atau dipahamin sama komputer. Karena kan komputer gak mungkin tuh baca kayak misal kita ketik YouTube di komputernya nggak bisa. Mereka tuh bisa bacanya pakai angka-angka gitu. Oke, terus selanjutnya fungsi utamanya ini yakni yang tadi saya bilang nerjemahin atau nge-resolve nama domain jadi alamat IP kayak contohnya itu kayak gini nih. Jadi alamat IP kayak gini. Terus itu tuh buat ngemudahin si pengguna juga buat ngakses layanan internetnya. Jadi si pengguna tuh cuman kayak ngetik di Google-nya tuh kayak YouTube. Kita langsung masuk tuh ke domain YouTube-nya. Nggak perlu ngetik alamat IP-nya gitu. Terus nanti itu bisa mungkinin pemisahan layanan dalam satu domain.
walaupun domainnya sama, misal example.com, tapi kalau misal depannya mail.example.com ataupun blog.example.com kayak gini itu tuh bakal diarahinnya tuh ke server yang berbeda gitu. Terus cara kerjanya tuh kayak si cara kerja dari DNS ini nantinya tuh si resolver tuh dia tuh bakal kita tuh ngetik alamat webnya kayak YouTube misal di browser tuh. Nah, nanti tuh si DNS-nya tuh bakal ngirim ke DNS resolver. Si DNS resolver ini tuh bakal disuruh ngecek cache lokalnya. Ada gak sih cache lokalnya? Misal udah pernah ngakses YouTube nih. Oke, udah pernah ngakses YouTube jadi lebih cepat gitu. Bisa langsung masuk. Kalau misal enggak, nantinya tuh si resolver ini tuh bakal ngarahin lagi ke query buat ke root. Nah, si root itu tuh nanti tuh kalau misal gak ada cache tadi tuh bakal ngerespon informasi kalau semisal top level domainnya tuh ngasih si server.com misal gitu. Nah, si TLD-nya ini bakal ngerespon informasi tentang autoritatif dari si YouTube ini gitu. Terus dari autoritatif ini tuh dia tuh bakal ngasih catatan lengkap tentang si domain YouTube ini kayak alamat IP YouTube-nya gitu. Nah, nanti tuh si alamat IP yang dari autoritatif ini tuh bakal dikasih lagi ke resolver gitu. Si resolver ini yang nantinya tuh bakal ngehubungin ke YouTube gitu. Terus ini buat visualisasi alurnya nih kita ngetik youtube.com gitu misalnya youtube.com. Nah, nanti tuh si DNS resolver tuh kayak tadi ngecek ada cache lokalnya apa enggak gitu. Si root servernya kalau misal gak ada nanti ke TLD server. Dari TLD servernya dia minta ke autoritatif DNS. Kata autoritatif DNS tuh ini nih catatan IP-nya. Catatan IP-nya tuh nanti tuh dipakai buat ngeakses web server gitu. Nih nanti kita jelasinnya. Terus sekarang kita bakal lanjut ngejelasin tentang tracking si DNS-nya ini, DNS YouTube-nya. Nah, di sini kita udah buka YouTube-nya kan, tadi udah buka YouTube-nya gitu. Kita tinggal ketik DNS, kita tunggu dulu. Nah, lagi ngefilter tuh. Nah, di sini tuh ada muncul nih standar query 0x9444 youtube.com. Nah, ini tuh query dari si DNS YouTube tadi, IP-nya ini nih IP-nya. Kita bisa ngecek di sini nih, destination address-nya nih. Nah, destination address-nya tuh di 203.142.84.222. Nah, respon dari query paket 72 tadi ada di query 79. Ini responnya nih. Nah, si respon ini tuh nanti yang ngarahin ke YouTube-nya gitu. Nih. Source address-nya sama kan antara ini sama ini nih. Destination di sini sama dengan source di sini gitu. Ada lagi cara lainnya kalau misal kita gak pakai Wireshark. Kita tuh nantinya tuh pakai PowerShell. Nah, di PowerShell ini kita nanti itu tinggal ngetik kayak gini, pakai ns lookup. ns lookup www.youtube.com. Nah, nanti tuh kan si autoritatifnya tuh ngasih tuh kayak alamat IP-nya segala macamnya. Kita kan nggak mungkin kalau misal sebagai user buat ngakses YouTube aja kita harus ngetik IP-IP yang ada di sini. Terlalu ribet. Makanya kita cuma ngetik namanya doang, aliasnya doang, youtube.com gitu. Gitu. Terus untuk yang selanjutnya kita lanjut ke email.
Buat email ini sendiri ada 3 jenis, yakni POP3, IMAP, sama SMTP. Nah, si SMTP ini tuh dia tuh lebih ke buat ngirim email. Terus POP3 itu buat ngunduh email dari server, sama IMAP tuh ngelola email yang ada di server. Buat email itu sendiri udah pada tahu lah ya, email itu kayak layanan komunikasi yang berbasis internet yang nantinya tuh si pengirim pesan tuh bisa masukin gambar, teks, dokumen ataupun lampiran lainnya di jaringan elektronik gitu. Terus email itu tuh bekerja dengan menggunakan protokol khusus untuk pengirim, penerima, dan buat nyimpen pesan gitu. Nah, di sini POP3 tadi itu dia protokol yang dibikin buat ngunduh email dari server ke perangkat. Si cara kerjanya tuh nanti tuh klien ngehubungin ke server email, terus emailnya tuh diunduh dari server ke perangkatnya si pengguna tadi, terus emailnya tuh nanti tuh secara langsung atau secara default bakal diunduh diunduh dari server, kecuali si servernya tuh ngatur buat disimpan salinannya gitu. Terus buat IMAP sendiri, IMAP tuh dia kayak protokol yang mungkinin sinkronisasi secara langsung antar server email gitu. Jadi nanti tuh si perangkat yang punya status email yang sama tuh bakalan saling sinkronisasi gitu. Secara kerjanya tuh nanti tuh si klien tuh ngebaca beberapa email secara langsung dari server tapi nggak diunduh gitu. Jadi secara permanen perubahan si status emailnya tuh bakal dibaca, dihapus atau dipindahkan. Terus disinkronkan dengan server dan perangkat lain gitu. Yang terakhir ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Ini tuh digunain buat ngirim email dari klien email ke server dan dari server ngirim ke pengirim ke server penerima gitu. Jadi cara kerjanya tuh klien email ngirim email ke server SMTP, terus si server SMTP ini tuh bakal ngirim email ke server penerima, terus si server penerima tuh bakal nyimpen emailnya dengan POP3 tadi ataupun dengan IMAP gitu. Terus si ilustrasi kerjanya tuh misal eh si email SMTP nih, kita tuh emailnya tuh ngetik email apa gitu, kita mau bikin email apa. Terus kita kirim tuh. Nah, nanti tuh si email yang dikirim tadi itu bakal ke server SMTP terus disampaikan ke server penerima. Nah, si server penerima tadi tuh antara POP3 atau IMAP. Nanti itu bakal disimpan di server penerima, terus bakal nggunain POP3 buat ngunduhnya ke perangkat lokal atau IMAP untuk ngebaca langsung dari server tanpa diunduh gitu. Kayak gitu buat 3 jenis protokol tadi itu. Jadi si SMTP itu lebih ke ngirim, terus si POP3 sama IMAP itu lebih ke nerimanya gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk bagian demonstrasinya, di sini saya membuka misalnya tadi contoh www bukan HTTP, demonstrasi HTTP dan DNS ini saya membuka http:/example.com. Langsung saja untuk demonstrasi di WhatsApp-nya. Bisa dilihat ini di bagian get pengirim itu hostnya itu example.com. Yang dimana tadi yang seperti dijelaskan itu dia menggunakan get. Kemudian untuk responnya itu terdapat respon 200 oke, yang dimana artinya itu respon berhasil diterima oleh server. Kemudian di bagian keduanya itu yang ini bagian get sama hostnya itu example.com, tapi di sini sebagai contohnya itu yang
tidak berhasil direspon oleh server, yang dimana 404 not found. Kemudian untuk DNS-nya itu kita ambil Google, ini untuk Google, yang dimana bisa kita lihat DNS Google type A, yang artinya ini berhasil di respon gitu. Oke, itu saja untuk demonstrasinya. Terima kasih.